Eh, Berikut ini sebuah aplikasi di mana aplikasi ini digunakan untuk sebagai penentu kebijakan dengan menggunakan metode weighted product. Nah, jadi kita disingkat saja dengan menggunakan metode WP. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan ataupun dengan membagi beberapa hak akses, yaitu yang pertama admin, yang berikutnya ada dokter, terus ada petugas. Nah, dari petugasnya nanti dibagi dua lagi, petugas loket dan petugas pemeriksaan awal. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama kita login untuk admin, kita lihat aplikasinya. Ya, aplikasinya lebih kurang seperti ini. Pada menu dashboardnya ada seperti ini. Admin ini memiliki hak akses untuk menambah dokter dan menghapus dokter. Ini edit dan hapus, tambah data juga ya. Oke, yang berikutnya di sini admin ini memiliki hak akses untuk menambahkan petugas dan juga menghapus petugas. Yang berikutnya di sini si admin ini juga dapat melihat berapa total dari pasien yang sudah berkunjung ke rumah sakit. Oke, yang berikutnya di sini ada pengaturan data. Pengaturan data itu di sini pengaturan tentang kriteria seorang pasien sebelum dilakukan ataupun sebelum dipindahkan ke IGD maupun UGD. Oke, untuk pembobotan kriterianya di sini ada 8 kriteria yang disiapkan seperti ini. Terus pembobotannya seperti ini. Nah, nanti bobot kriterianya berdasarkan metode WP ataupun weighted product tadi, maka bobot kriterianya nanti akan dihasilkan seperti ini. Untuk buy aplikasinya, untuk mendapatkan bobot kriterianya, tinggal saja si admin mengklik pada tombol ini. Apakah nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin memproses bobot kriteria. Nah, setelah memperoleh nilai bobot kriteria ini, kita akan mencari nilai dari pangkatnya. Baik aplikasinya, secara aplikasinya seorang admin tinggal saja mengklik. Ya, jadi sudah otomatis dengan menggunakan metode WP ini sudah dibuat simple secara aplikasinya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke profil lembaga. Nah, profil lembaga ini si admin rumah sakit dapat mengganti ataupun mengedit dan mengganti logo yang ada. Oke, yang berikutnya kita coba masuk ke petugas loket terlebih dahulu. Saya akan mengambilkan username-nya. Ya, petugas loket, login seperti ini. Login berhasil. Nah, untuk petugas loket itu memiliki hak akses untuk melakukan registrasi terhadap pasien yang baru datang. Nah, yang pertama itu petugas loket dapat menginput ataupun mencari nomor induk kependudukannya terlebih dahulu. Sini saya kasih contoh 5306 11020388. Lakukan pencarian terlebih dahulu. Nah, jika pasien yang datang itu sudah pernah berobat, maka nanti datanya akan muncul di bagian form registrasi ini. Jika belum, maka petugas loket dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya. Jenis kelamin, pilih agama, terus umurnya 50, alamatnya Desa Wadan misalnya. Setelah itu melakukan registrasi. Nah,
data yang sudah diregistrasi tadi nanti akan masuk ke hak aksesnya petugas bagian pemeriksaan awal. Oke, selanjutnya kita akan login ke petugas yang melakukan pemeriksaan awal. Oke, kita login pemeriksaan awal. Ya, baiklah, tadi kita lanjutkan. Sini daftar antrian sudah 1. Kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu, pengecekan awal. Kita klik tombol pemeriksaan, kita isi dia punya tanda vitalnya. Di sini saya isi berdasarkan ini aja. Ini sudah ada tabel perhitungan secara manualnya, mencocokkan dengan aplikasi yang dibuat apakah sesuai atau tidak. Darah 31 C3 nya 77, nadinya 3, korelasi nadinya 2, tegangan nadinya 3, elastis nadinya 60, dan yang terakhir suhunya 2. Oke, kita simpan. Nah, nanti daftar antrian ini sudah menjadi kosong. Dia masuknya di hasil pemeriksaan. Ya, hasil pemeriksaannya seperti ini. Jika dia bertanda merah, maka dia langsung dirujuk ke IGD. Tapi sebelumnya itu petugas bagian pemeriksaan awal dapat melakukan klik pada tombol proses hasil. Ya, seperti ini. Nah, ini cuma satu data. Nah, misalkan ada beberapa data, maka nanti akan dilakukan perankingan berdasarkan metode WP tadi. Maka dia yang lebih dulu masuk ke IGD ataupun UGD itu adalah pasien yang mendapat ranking yang lebih atas. Ya, lebih kurang seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan pasien lainnya, untuk nanti kita bisa buat perbedaan yang mana ranking 1 dan mana ranking berikutnya. Oke, ini saya logout. Kita masuk ke petugas loket kembali. Petugas loket, ya, seperti ini. Jadi petugas loket melakukan tambah terlebih dahulu 5305114090902311. Petugas loket melakukan pencarian data. Apabila data tidak ditemukan, maka diisi lagi. Petrusani, kelaminnya laki-laki, agamanya Katolik, umurnya 60, desanya desa Waitenepang. Oke, kita melakukan registrasi. Nah, selanjutnya petugas pemeriksaan awal bisa melakukan pemeriksaan terhadap pasien baru. Lihat. Ya, di sini ada daftar antriannya 1. Kita bisa login, kita lakukan pemeriksaan. Di sini saya ambil datanya yang data terakhirnya 90, 60, 120. Nadinya itu 3, korelasi nadinya juga 3, tegangan nadinya itu 2, elastis nadinya itu 2, dan suhunya juga suhunya 3. Oke, kita bisa klik tombol simpan. Nanti akan masuk di hasil pemeriksaan. Nah, di sini kita bisa lihat. Sebelumnya kita harus lakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Nah, sudah ada perankingan pasien yang nilainya menjadi ranking 1 ataupun
prioritas, maka dia yang lebih dulu masuk ke IGD ataupun UGD. Selanjutnya untuk hak akses dokter, kita bisa lihat untuk hak akses dokternya. Dokter itu dapat melihat apa saja. Nah, di sini data pasien UGD. Di sini ada 6 pasien yang seharusnya sudah masuk ke dalam maaf, di sini ada 6 cuman yang tampil di sini cuma 4 karena dari petugas pemeriksaan awal belum memberikan surat rujukan kepada dokternya. Artinya by aplikasinya petugas pemeriksaan awal belum melakukan pengiriman data pasien yang masuk IGD ataupun UGD. Di sini yang tampil masih 4. Oke, untuk melakukan pengiriman data masuk ke dalam IGD ataupun UGD, itu langkahnya petugas pemeriksaan awal dapat mengklik merujuk IGD. Berhasil memindahkan pasien ke IGD. Sisa 1 dirujuk juga ke IGD, maka data pemeriksaan selesai. Selanjutnya menjadi tugasnya dokter untuk melakukan perawatan lanjutan. Ya, ini terdapat 6 data. Perlu dirawat lebih dulu adalah yang 1. Nah, jika aplikasi ini dikembangkan nanti setelah dokter ini memeriksa dan pasien ini sudah menjadi sehat dan bisa pulang, maka nanti namanya dikeluarkan dari IGD masuk ke dalam database history pasien. Oke, demikianlah aplikasi antrian IGD menggunakan metode